Bagaimana kabar kalian? Pak Billy harap kalian tetap sehat, ceria, dan selalu bersemangat untuk senantiasa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Besar harapan Pak Billy kalian tetap dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam naungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan tema pembelajaran kita, yaitu kemampuanku terbatas dan syukur sebagai citra Allah. Jadi kita akan langsung membahas dua tema yang masuk dalam satu pembelajaran, dan Pak Billy sudah menyederhanakan sedikit demi sedikit. Pak Billy harap kalian bisa memahaminya. Pertama-tama, Pak Billy ingin mengajak terlebih dahulu kita akan mendalami tema, yaitu kemampuan terbatas. Kemampuan yang seperti apa dan kenapa dikatakan terbatas? Yang pertama, kemampuan itu harus senantiasa kita syukuri. Bersyukur berarti ungkapan kepada Tuhan atas anugerahnya. Anugerah berarti pemberian kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan secara cuma-cuma. Artinya Tuhan tidak pernah menuntut balasan atau pamrih kepada kita. Anugerah itu nampak, nyata, dan senantiasa ada di dalam diri kita, yang biasa kita sebut dengan yang namanya kemampuan. Sebelum kita masuk kepada tema kemampuanku terbatas, yuk Pak Billy bersama-sama mengajak kalian semua untuk menyaksikan tayangan berupa lagu dari The Massive, yaitu Jangan Menyerah. Selamat menyaksikan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Setelah tadi kita menyaksikan sekaligus mendengarkan lagu Jangan Menyerah dari The Massive, yang Pak Billy yakin kalian sudah sering mendengarkan dan barangkali ada yang hafal atau sangat berkesan. Sederhananya, lagu itu sebenarnya mau menggambarkan dan bermakna bahwa ketika seseorang memiliki keterbatasan, ada bentuk atau cara bersyukur kepada ya Tuhan, yaitu dengan cara bersikap jangan menyerah atau bekerja keras. Bentuk kerja keras itu nampak ketika seseorang tidak pernah putus asa, tidak pernah pesimis, tidak pernah minder akan keterbatasan yang dimiliki. Sebab keterbatasan itu bukan menjadi sarana kita untuk semakin mundur, untuk semakin kita tidak bisa mengembangkan diri, namun keterbatasan itu menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan cintanya kepada kita. Bentuk cinta Tuhan itu memberikan gambaran bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka ada istilah
tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita menyadari akan bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita juga memiliki keterbatasan. Pak Billy pun juga memiliki keterbatasan. Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa macam jenis kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan yang utama, yaitu kemampuan yang senantiasa Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma dan ada di dalam diri kalian. Apa saja itu? Yang pertama adalah akal budi, yang kedua adalah hati nurani, dan yang ketiga adalah kehendak bebas. Sedangkan kemampuan itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari atau memiliki nama lain, yaitu talenta, potensi, bisa juga keahlian atau kemampuan, skill, bakat. Banyak hal yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana kita menyikapi kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan? Apakah kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan itu senantiasa kita sadari, kita syukuri, dan kita manfaatkan untuk melengkapi dan untuk kepentingan orang lain? Pertama-tama, sikap menerima dan mengakui kemampuan adalah sikap yang harus dijunjung bagi kita semua. Sikap menerima dan mengakui artinya menyadari kemampuan yang ada di dalam dirinya. Dengan kita menerima, artinya kita sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap mengakui artinya kita percaya bahwa kemampuan yang kita miliki ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Tentu yang harus diperhatikan anak-anak, kemampuan ini senantiasa harus dilatih, dikembangkan untuk orang lain. Lantas bagaimana sikap positif atau sikap baik terhadap kemampuan yang kita miliki? Khususnya adalah kemampuan untuk mengatasi keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kita. Yang pertama, Pak Billy memberikan contoh belajar lebih keras, belajar lebih giat, belajar dengan tekun, dengan rajin. Yang kedua, belajar dari orang lain, bukan mencontek. Kita bisa bertanya, kita bisa berlatih bersama. Misalnya yang pintar nyanyi bisa bertanya kepada saudara, kepada teman, kepada guru yang pintar nyanyi, ini bagaimana Pak Sumas? Yang ketiga, tidak minder. Seperti tadi yang sudah Pak Billy sampaikan, tidak pesimis, waduh nanti saya takut, terlalu khawatir. Justru ketika kalian minder, itu membuat kalian tertutup, sehingga potensi kemampuan yang kalian miliki tidak dapat berkembang. Sikap yang kedua adalah sikap yang negatif atau sikap yang kurang baik. Yang pertama adalah sikap tidak mengakui. Tidak mengakui itu artinya tidak menyadari dan tidak percaya. Dia ingin ketika melihat temannya bisa futsal, dia ingin main futsal. Ketika ingin temannya ganti lagi pengen bola basket, pengen main bola basket, dia harus bisa bola basket. Itu artinya dia tidak mengakui secara diri sendiri, secara personal kemampuan yang dia miliki, namun melihat terlalu bercermin pada orang lain bahwa orang lain adalah kompetitor saya pada saya. Yang kedua, menutupi keterbatasan. Menutupi keterbatasan artinya tidak mau mengakui. Karena ketika kita menutupi keterbatasan, kita tidak bisa mendapat bantuan dari orang lain. Ketika kita tidak dapat mendapat bantuan dari orang lain, artinya keterbatasan kita tidak bisa mendapatkan jalan keluar untuk mengatasinya. Sikap negatif ini umumnya akan akan membuat orang pada sikap tindakan munafik. Tindakan munafik itu pelin-pelan. Di depan si Ardi misalnya dia baik. Kemudian
kepada orang lain menjelek-jelekan si Ardi. Kemudian sikap kepura-puraan penuh dengan kemunafikan, kebohongan. Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. Nah, setelah tadi menyaksikan tayangan video tentang perjuangan seorang atlet lari jarak jauh yang sekilas nampaknya juga berjalan lancar, berjalan seperti biasa, akan mencapai garis finish, nyatanya juga mengalami
sejenak Pak Billy ingin mengajak kita semua membayangkan apabila kita berada di posisi atlet tersebut. Apakah kita langsung menyerah begitu saja, berhenti melaksanakan atau menyelesaikan lomba? Ternyata tidak. Kita bisa belajar dari atlet tersebut bahwa di tengah keterbatasan pun kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Pertama-tama bukan juara yang ingin diraih atau peringkat, namun bagaimana nilai perjuangan menghadapi keterbatasan dari kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, agar kita semakin diteguhkan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku pun akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang juga menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, pertama-tama Pak Billy ingin mengajak kalian untuk mencermati tokoh yang ada di dalam bacaan yang baru saja kita simak dan kita dengarkan. Selain Yesus, yang pertama ada tokoh bernama Simon, yang nanti oleh Yesus diberi nama Petrus. Nah, Simon pekerjaannya adalah seorang nelayan.
apabila Pak Billy menyampaikan pekerjaan Simon sebagai seorang nelayan, tentu itu sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari. Aktivitasnya setiap hari yaitu sebagai seorang nelayan. Maka untuk menghela jala, mencari ikan, dan untuk menaikkan ikan jaring, serta apabila ia ingin menolakkan perahunya yang lebih ke tengah lagi dari pantau Danau Genesaret ini, tentunya ini bukan menjadi pekerjaan yang sulit. Artinya apa? Bahwa Simon memiliki kemampuan sebagai seorang nelayan. Ternyata kebiasaan, keahlian, kemampuan, talenta sebagai seorang nelayan itu bukan menjadi jaminan untuk senantiasa mendapatkan ikan sesuai dengan harapan. Bukan menjadi jaminan bahwa pekerjaannya selalu lancar. Ternyata ada banyak tantangan. Tantangannya apa? Yang pertama adalah ketika menebarkan jala sepanjang malam, ternyata Simon juga tidak menangkap apa-apa. Nah, di sini artinya bahwa Simon juga memiliki keterbatasan dari kemampuan yang dia miliki. Kita bisa belajar banyak dari tokoh Simon ini. Ketika ia menyadari keterbatasannya, ia membuka karya Tuhan dalam hidupnya. Artinya, keterbatasan itu tidak membuat Simon putus asa. Istilah Jawanya bisa mutung, tidak mau menangkap ikan lagi, tapi tetap membuat Simon mau berusaha dan bekerja. Salah satu cara yang pertama dilakukan Simon adalah senantiasa menyerahkan Tuhan dalam hidupnya. Hal itu dikatakan bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Artinya bahwa Simon Petrus mentaati kehendak Tuhan dalam hidupnya. Keterbatasan Simon dalam menangkap ikan tidak menjadi halangan bahwa dia bisa menangkap ikan yang banyak. Artinya apa? Keterbatasan itu bukan menjadi batu sandungan, bukan membuat orang tenggelam atau larut dalam kesulitan, tetapi bagaimana keterbatasan itu menjadikan batu loncatan untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi, atau biasa kita menyebutnya dengan pembaharuan, perubahan sikap. Nampak bahwa Simon juga mengalami sukacita ketika keterbatasan itu menjadi satu hal yang bermakna bagi diri dan orang lain. Nah, kemampuan yang Simon miliki ternyata juga bermanfaat. Artinya apa? Ketika ia merasakan sukacita, senang bisa menangkap ikan banyak, dia mengajak teman-temannya, termasuk anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari tokoh Simon bahwa ketika kita sudah mampu, ketika kita sudah ahli, sudah terampil, memiliki banyak talenta dan potensi, kita harus senantiasa rendah hati, alias tidak boleh sombong. Ini yang sering terjadi ketika kita sudah merasa percaya oleh sekolah berbagai macam lomba, ikut ambil bagian dalam lomba, merasa bahwa Bapak Ibu guru senang, kita menjadi sombong atau tinggi hati. Kemampuan itu harus senantiasa membuat kita tetap rendah hati. Nampak ketika Simon Petrus mengatakan bahwa Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tanda bentuk kerendahan hati Simon Petrus di hadapan Tuhan Yesus. Kerendahan hati dan perjuangan keras itu membuahkan hasil dan membawa sukacita bagi orang lain. Karena ketika kita mengalami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan, apabila kita menyerahkan segala
kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membantu. Sebab Yesus sendiri mengatakan kepada Simon Petrus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Artinya Simon Petrus dipanggil dan dipercaya untuk melakukan tugas perutusan yang Yesus berikan kepadanya. Tugas untuk apa? Menyampaikan kabar sukacita. Artinya apa? Ketika kita sudah diberi kemampuan talenta, kita bisa membantu orang lain, melengkapi kekurangan orang lain. Bukan melengkapi jawaban saat ulangan atau contek-contekan, bukan. Tapi kita bisa membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Bagaimana bentuknya? Kita bisa belajar dari maknanya. Makna apa yang dapat kita petik? Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun, yaitu keterbatasan secara psikis atau mental, ataupun secara fisik jasmania, sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada kita semua untuk senantiasa menjalin relasi hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan itu dengan cara apa? Bekerja sama, saling melengkapi, membantu, mendukung, dan saling mengembangkan demi kepenuhannya tujuan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi yang menjadi alasan terpenting adalah bagaimana kita yang memiliki pengalaman keterbatasan, kekurangan dan kelemahan disikapi dengan benar dan bijak. Bijak berarti adalah mengatasi dan mencari jalan keluar pada sumber kekuatan dan kesempurnaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Seperti halnya tadi Simon Petrus, ketika dia mengalami kekurangan, kelemahan, keterbatasan, semata-mata dia tidak berpaling atau murka kepada Tuhan, tapi justru mohon bantuan Tuhan agar diberikan jalan yang terbaik dalam menghadapi keterbatasan. Hasilnya ketika Tuhan meminta agar Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam, ditangkapnya ikan dalam jumlah besar sehingga perahunya pun hampir tenggelam. Artinya berkat Tuhan melimpah pada kita ketika kita menghadirkan dan menyertakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi kesulitan, derita, keterbatasan, kekurangan. Itu bagaimana makna tentang kemampuan yang terbatas. Nah, karena harapannya apa yang sudah Pak berikan, Pak sampaikan dan Pak jelaskan perlahan-lahan sedikit demi sedikit dapat kalian pahami, sehingga apa yang Pak berikan kalian mampu menangkap dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Demikian pembelajaran hari ini. Atas kurang lebihnya Pak Billy ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersemangat, ceria, dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.